Jangan lupa like, コメントdan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Scene dimulai dengan menampilkan adegan dari episode sebelumnya, di mana Makio yang sedang diinterogasi oleh seorang iblis yang ada di sana. Ia diinterogasi kepada siapa ia sebenarnya berkirim surat untuk memberikan informasi tentang keberadaannya. Serta ada Inosuke yang sedang menuju ke kamar tempat Makio ditawan. Panel kemudian berpindah ke tempat Zenitsu. Berada di tempat itu, membuat dirinya merasa kehilangan kepribadiannya. Ia seharusnya mencari informasi tentang keberadaan Nona Hinatsuru. Padahal ia sudah pasang telinga secara terus-menerus, namun tak ada informasi yang ia dapatkan. Kemungkinan karena kematian ibu pemilik yang terjadi beberapa hari lalu, membuat semua orang menjadi murung dan jarang mengobrol. Namun tiba-tiba ia mendengar suara dari seorang gadis yang sedang menangis. Ia pun bergegas menuju ke tempat suara itu berasal. Panel kemudian kembali ke tempat Inosuke. Ternyata iblis itu menyadari jika Inosuke sedang mengamati kamar Makio. Kemudian iblis itu mengangkat Makio ke atas sembari mengancamnya agar tidak bersuara atau iblis itu akan membunuhnya. Dengan terpaksa Makio pun menurutinya agar ia bisa bertahan dan memberitahukan tentang keberadaan iblis itu kepada Uzui. Inosuke yang merasakan adanya keberadaan hawa aneh di dalam kamar sana, ia pun kemudian membuka pintu kamar itu. Namun sayang, ternyata kamar itu kosong. Akan tetapi ia merasakan ada bekas hembusan angin, padahal jendela kamar itu sedang tertutup. Kemudian dari arah atas, ia merasakan ada sesuatu yang menggeliat di loteng menuju ke arah luar. Menyadari hal itu, ia pun keluar mengejar sosok itu. Karena baju yang ia pakai, membuatnya sedikit kesulitan melacak ke arah mana iblis itu akan pergi. Ia pun kemudian berhasil menemukan arah di mana iblis itu akan melintas. Namun saat Inosuke melancarkan pukulannya, tiba-tiba seorang pria muncul di hadapannya. Akibatnya, pukulan Inosuke tak mengenai iblis itu. Iblis itu pun akhirnya berhasil lolos. Panel kembali ke tempat Zenitsu. Ternyata benar, di sana terdapat seorang gadis yang sedang menangis di dalam sebuah kamar yang berantakan. Ia menanyakan gadis itu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, tanpa disadari, tiba-tiba seorang wanita muncul. Spontan hal itu membuat Zenitsu terkejut. Karena jika wanita itu tak berbicara kepadanya, ia tak akan menyadari kehadiran wanita itu. Ia meyakini jika wanita itu merupakan salah satu iblis yang ada di distrik hiburan itu. Ternyata wanita itu bernama Warabihime. Agar keadaan tak semakin runyam, Zenitsu pun akhirnya meminta maaf karena sudah sembarangan memasuki kamarnya. Ia menjelaskan jika ia mendengar ada seseorang yang sedang menangis, karena itulah ia masuk. Setelah di dalam, ia sudah mendapati keadaan kamar tersebut dalam keadaan berantakan. Bukannya memaafkan, mendengar hal itu wanita itu malah mencaci Zenitsu. Setelah mencaci, ia kemudian memarahi gadis kecil itu karena tak menyelesaikan tugasnya. Melihat hal itu, Zenitsu pun menjadi kesal. Ia pun menggenggam tangan wanita itu dan menyuruhnya agar segera melepaskan gadis itu. Melihat perlakuan Zenitsu kepadanya, membuat wanita itu menjadi kesal dan memasang raut muka tak enak kepada Zenitsu. Panel kemudian beralih ke tempat Tanjiro berada. Di sana ia bekerja dengan sangat rajin. Banyak pekerjaan yang ia selesaikan di sana. Mulai dari membersihkan rumah sampai menghiasnya. Pemilik rumah sampai kewalahan memberikannya pekerjaan rumah. Panel beralih kembali ke tempat Inosuke. Pemilik rumah yang mengetahui kediamannya jadi rusak oleh ulah Inosuke, ia pun kemudian hendak menemui Inosuke dan akan memarahinya. Sesampainya di kamar Inosuke, ia melihat Inosuke sedang dalam posisi aneh. Ternyata Inosuke masih memikirkan kemana perginya iblis itu dan sedang melacak keberadaannya. Jelas saja sikapnya itu membuat ibu pemilik rumah menjadi merasa aneh melihatnya. Lalu adegan pun kembali ke tempat Zenitsu. Menganggap Zenitsu telah berani melawannya, wanita itu pun kemudian memukul Zenitsu tepat di wajahnya, sehingga membuatnya terpental dan tak sadarkan diri. Lalu kemudian ditampilkan flashback saat 2 hari sebelum Tanjiro dan yang lainnya menyamar. Di mana menampilkan adegan saat sebelum ibu pemilik rumah itu masih hidup. Ternyata sebelum meninggal, ia sempat menemui Warabihime.
Ia pun sebenarnya mencurigai bahwa Warabi-hime lah yang menjadi dalang di balik semua kejadian ini. Banyak gadis yang hilang dan meninggal itu juga karena ulahnya. Mendengar hal itu, Warabi-hime pun merasa kecewa. Karena bukannya dibela, ia malah dituduh sebagai pembunuh oleh ibu pemilik rumah itu. Ibu pemilik itu seharusnya berterima kasih kepadanya. Karena dialah rumah hiburannya menjadi ramai dan terkenal seperti sekarang ini. Melihat gelagat aneh Warabi-hime, ibu itu pun jadi teringat dengan pesan neneknya saat ia masih kecil. Ia mengatakan jika neneknya pernah bercerita di mana ada seorang oiran yang cantik jelita. Wajah oiran itu sangat awet dan masih nampak sama saat neneknya masih kecil hingga ia remaja. Namun di balik kecantikannya, oiran itu sebenarnya sangatlah kejam. Saat ada yang membuatnya marah, oiran itu akan memiringkan kepalanya dan menatap tajam sama seperti apa yang Warabi-hime lakukan saat ini. Ibu pemilik itu pun mencurigai jika Warabi-hime bukanlah seorang manusia, melainkan seorang iblis. Mengetahui kedoknya telah diketahui oleh ibu pemilik, Warabi-hime pun kemudian menangkap dan membawanya melayang di udara. Ia memperingatkan ibu itu untuk tetap diam. Jika ia tetap diam, maka semua ini tak akan pernah terjadi kepadanya. Lalu Warabi-hime melepaskan ikatannya, dan spontan ibu pemilik itu pun terjatuh dari ketinggian dan meninggal. Setelah membunuh ibu itu, Warabi-hime pun pergi dan kembali ke ruangannya. Ternyata di ruangannya, Muzan telah menunggunya di sana. Melihat tuannya yang tiba-tiba sudah ada di ruangannya, ia pun sangat kaget dan segera berlutut di hadapan Muzan. Namun kali ini, Muzan sangat senang bisa melihatnya karena ia kini nampak jauh lebih kuat karena sudah banyak memakan manusia. Namun, Muzan mengingatkan agar ia tetap berhati-hati dalam bergerak. Memang manusia biasa tidak akan bisa merasakan keberadaan mereka karena wujudnya yang menyerupai manusia. Namun, jika ada orang sekelas Hashira, ia pasti akan bisa merasakannya. Dan terungkap jika iblis wanita itu bernama Daki. Karena seperti itulah Muzan memanggilnya. Muzan sangat berharap banyak darinya karena hingga saat ini ia sudah berhasil membunuh 7 Hashira. Dan saat ini ia telah menjadi lebih kuat dan kejam. Karena itulah ia begitu spesial di mata Muzan. Panel pun kemudian kembali ke Zenitsu yang masih tak sadarkan diri. Sang pemilik rumah pun datang dan memohon agar Warabi-hime menahan amarahnya, karena tamu sudah mulai berdatangan. Agar tak menimbulkan kecurigaan terhadap bapak pemilik, ia pun kemudian mencoba tersenyum manis dan meminta maaf kepada bapak pemilik atas kejadian itu. Lalu ia pun menyuruh gadis kecil itu agar segera membereskan kamarnya karena ia akan mulai bekerja. Namun ia menyadari jika Zenitsu bukanlah orang biasa. Karena dari pukulan yang ia berikan, Zenitsu hanya mendapatkan luka memar ringan dan pingsan. Serta saat Zenitsu terpental tadi, ia melihat Zenitsu mendarat dengan sebuah teknik bela diri. Ia pun meyakini jika Zenitsu adalah anggota dari pemburu iblis, namun tidak sekuat Hashira. Ia merasa senang karena telah berhasil menarik mereka untuk datang ke daerah kekuasaannya. Ia pun berniat akan mengalahkan mereka semua dan memakannya. Panel pun beralih ke tempat Tanjiro. Saat malam tiba, ia mencium aroma busuk dari tempat itu. Ia memiliki firasat akan ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Dan episode kali ini pun berakhir. Demikianlah alur cerita Demon Slayer Kimetsu no Yaiba pada part kali ini. Saksikan terus kelanjutan kisah kami bersama yang lainnya dalam memburu para iblis-iblis jahat. Mohon bantuannya dengan menekan tombol like, komen, share dan subscribe agar channel ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kami ucapkan terima kasih karena telah menonton. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa pada video berikutnya.